Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul John Wick 4. Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 8,3 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Chad Stahelski ini menceritakan tentang usaha pembunuh bayaran untuk menemukan cara mengalahkan The High Table, yaitu organisasi kejahatan mematikan yang terdiri dari 12 anggota di seluruh dunia. Film keren ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film John Wick 4. Film dibuka dengan munculnya seorang laki-laki bernama Boyer King menyusuri rel kereta. Dia berjalan menuju sebuah tempat di mana John Wick sedang berlatih tinju. Laki-laki itu bertanya apakah John Wick sudah siap. John menjawab, "Ya." Berpindah ke Maroko. Terlihat John menunggangi kuda dan mengejar 3 orang berpakaian putih di gurun pasir. John beberapa kali menembak mereka. Satu persatu, ketiga orang itu berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, John menghampiri salah satu petinggi di High Table cabang Maroko yang bernama The Elder. Saat John berlutut di hadapannya, The Elder mengatakan bahwa kematiannya tidak akan membuat John Wick lolos dari petinggi di High Table lainnya. Satu-satunya yang bisa mengembalikan kebebasan John Wick adalah kematian John Wick itu sendiri. John menjawab jika dia sudah mengetahui hal itu. Dia pun berdiri dan tiba-tiba berpindah ke New York. Seorang agen tingkat tinggi di High Table yang bernama Harbinger mendatangi Hotel Continental cabang New York sambil membawa tas kulit. Harbinger menemui resepsionis Continental yang bernama Sharon dan mengatakan bahwa dia membawa sesuatu untuk Winston, sang manajer Hotel Continental tersebut. Setelah bertemu dengan Winston, Harbinger mengatakan bahwa atas perintah Marquis Vincent, hotel tersebut tidak bisa lagi dioperasikan. Dia juga mengeluarkan jam pasir dan mengatakan jika Winston hanya memiliki waktu 1 jam saja untuk mengambil keputusan dan menyarankan agar segera menemui Marquis yang telah menunggunya. Winston kemudian memerintahkan Sharon untuk mengevakuasi hotel. Setelah itu, mereka berdua pergi menemui Marquis. Marquis menjelaskan kalau The High Table telah memberinya kekuasaan penuh untuk membunuh John Wick. Marquis lalu bertanya kepada Winston apakah dia mempercayai aturan dan konsekuensi atau tidak. Winston menjawab jika dia mempercayai aturan dan adanya kesempatan kedua. Marquis membantah bahwa di sanalah letak perbedaan mereka. Bagi Marquis, kesempatan kedua hanyalah sebuah kegagalan. Marquis juga menceritakan bahwa petinggi di High Table sudah cukup toleran dengan membiarkan kejahatan berlangsung di kota tersebut. Winston lalu menyanggah jika dia sudah menembak John Wick. Tetapi Marquis mengelak bahwa kedatangannya ke hotel tersebut bukan karena John Wick, melainkan karena kegagalan yang dilakukan Winston. Setelah jam pasir itu sudah habis, Marquis kemudian melihat ke jendela. Tidak berselang lama, gedung Hotel Continental New York milik Winston pun diledakkan. Setelah itu, Marquis berbalik dan tiba-tiba Winston pun segera mendekat dan memegang tangan Sharon. Sebelum meninggal, Sharon berkata bahwa kematiannya melindungi Winston adalah sebuah kehormatan. Sedangkan Marquis memerintahkan pengawalnya yang bernama CD untuk memanggil Kane. Kane ini adalah pensiunan pembunuh bayaran di High Table yang buta. Kane mengatakan jika dia tidak akan melakukan apapun lagi untuk petinggi di High Table. Namun Marquis menjawab bukan Kane yang berhak mengambil keputusan. Kane kemudian diberi kartu dengan huruf Braille bertuliskan John Wick. Marquis mengatakan bahwa peraturan petinggi di High Table masih sama, di mana jika seseorang tidak bisa memberikan petinggi di High Table nyawa, maka nyawa orang tersebut akan diambil oleh mereka sebagai gantinya. Kane yang tidak ingin putri kesayangannya kenapa-napa pun dengan terpaksa berlutut dan menyangkupinya. Berpindah ke Osaka, Jepang. Terlihat seorang pria bernama Mr. Nobody membawa anjing dan memesan kamar di Hotel Continental cabang Osaka. Awalnya resepsionis bernama Akira itu tidak memperbolehkan hewan masuk ke sana. Namun akhirnya Akira mengizinkan dengan catatan anjing itu tidak boleh keluar dari kamar. Mr. Nobody kemudian duduk di lobi hotel dan menerima pesan tentang kontrak John Wick senilai $18 juta. Setelah itu, Akira menyambut kedatangan manajer Hotel Continental cabang Osaka yang bernama Shimaju. Mereka kemudian naik ke lantai 2, di mana tempat tersebut merupakan arena untuk berlatih. Akira yang ternyata merupakan anak Shimaju diperingatkan agar tidak menyinggung apapun tentang masalah petinggi di High Table. Akira juga balik memperingatkan Shimaju agar berhati-hati.
jangan sampai hubungannya dengan John Wick diketahui oleh orang lain. Kalau sampai itu terjadi, petinggi The High Table akan menghabisi mereka. Setelah berpisah dengan sang putri, si Maju bersama para pengawalnya pergi ke balkon hotel di mana John Wick telah menunggunya di sana. Si Maju berkata bahwa membunuh The Elder adalah kesalahan. Akibatnya, Hotel Continental cabang New York dihancurkan oleh petinggi The High Table. Si Maju khawatir bahwa sasaran berikutnya adalah hotel miliknya. Si Maju juga mengabarkan bahwa Winston masih selamat, namun mereka membunuh Sharon sebagai bukti jika mereka tidak bermain-main. Si Maju pun menceritakan jika petinggi The High Table tidak akan pernah berhenti mengambil kehidupan dan menukarnya dengan kematian. Mendengar hal itu, John Wick pun meminta maaf karena telah menyusahkan si Maju. Namun si Maju membantah bahwa nilai persahabatan itu tidak dapat diukur dengan apapun. Sementara itu di lobi hotel, Mr. Nobody yang sedang duduk menyaksikan kedatangan beberapa orang yang merupakan utusan petinggi di High Table. CD kemudian mendekati Akira dan meminta untuk bertemu dengan si Maju. Meskipun sedikit terkejut, Akira mengiyakan permintaannya dan meminta mereka agar menunggu. Akira kemudian berbisik kepada pria di sebelahnya untuk mengevakuasi orang-orang di hotel tersebut. Setelah itu, Akira bergegas menuju balkon dan mengabarkan kedatangan utusan petinggi di High Table kepada si Maju. Si Maju pun meminta Akira menemani John Wick sementara dia akan turun menemui tamunya itu. Tidak lupa, si Maju juga memerintahkan agar anak buahnya bersiap perang. Mereka lalu bersiap mengambil senjata. Si Maju kemudian menyambut CD dan utusan di High Table yang lainnya dengan ramah. Namun rupanya CD berniat menggeledah hotel tersebut. Si Maju akan mengizinkan jika mereka memberikan senjatanya. Tetapi CD mengatakan bahwa kedatangannya mewakili Marquis. Si Maju tidak peduli dengan hal itu dan menginginkan agar mereka menyerahkan senjatanya. CD pun memperingatkan si Maju agar tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan Winston. Tiba-tiba Kane muncul dan menyapa si Maju dengan sebutan teman lama. Si Maju meminta agar Kane menyuruh mereka mundur. Namun Kane mengatakan bahwa si Maju sendiri mengetahui konsekuensi apabila menentang petinggi di High Table. Si Maju mengelak bahwa Kane sendiri juga mengetahui apa makna persaudaraan. Kesal dengan perdebatan mereka berdua, CD kemudian mengancam si Maju bahwa hotelnya akan segera ditutup atas perintah Marquis. Mendengar hal tersebut, si Maju menekan remote control hingga semua lampu di hotel tersebut padam. Di lantai 2, anak buah si Maju bersiap mengarahkan panah dan senjata api ke arah utusan petinggi di High Table. Pertempuran hebat pun terjadi. ¡Mátenlos a todos! Hanya dalam beberapa menit, kini tersisa CD seorang. Si Maju lantas memerintahkan CD pergi dari hotelnya. Namun tanpa diduga, puluhan orang bersenjata lengkap datang dan membalikkan keadaan. Melihat hal tersebut, si Maju memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Sementara CD memerintahkan agar menggeledah seluruh hotel tersebut untuk menemukan John Wick. Di balkon, Akira berbicara kepada John Wick bahwa seharusnya dia tidak berada di sana. Jika petinggi di High Table melihatnya, maka si Maju dan Akira akan ditangkap. Seorang pengawal si Maju kemudian datang dan mengabarkan jika hotel telah diserang. Akira segera menyiapkan senjata dan bertanya kepada John Wick apakah dia membawa senjata atau tidak. Dan tiba-tiba, pertempuran itu menyisakan Akira, John Wick, dan seorang pengawal si Maju. Melihat kesempatan tersebut, Akira segera mengajak mereka untuk pergi. Suasana menegangkan pun terjadi di lantai lain, di mana si Maju dan anak buahnya yang tersisa berusaha melawan orang-orang suruhan petinggi di High Table. Di tengah kerusuhan itu, Kane justru menyempatkan diri untuk makan. Setelah ditegur CD, Kane pun terlibat pertempuran. John Wick dan Akira yang sudah tiba di lantai bawah langsung menyerang pasukan di High Table. Karena kelelahan, Akira pun tertembak. Secara bersamaan, muncul si Maju dan menyelamatkan Akira. Si Maju pun meminta John Wick untuk pergi ke stasiun Umeda. Namun John ingin tetap berada di sana.
Akhirnya si Maju memberi pesan agar John membunuh musuh sebanyak yang dia bisa. John kemudian segera pergi ke ruangan lain dan membunuh pasukan The Hightable satu persatu. Setelah melewati pertarungan sengit, John pun mulai terlihat kelelahan. Lalu muncul Kane. Mereka kemudian saling meminta maaf. Tetapi Kane segera menembaknya dan John pun tidak punya pilihan lain selain melawan Kane. Saat Kane hendak membunuh John Wick dengan pedangnya, tiba-tiba Mr. Nobody menembaki Kane dan membuatnya kabur. John Wick segera memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari gedung hotel. Namun ternyata di luar pun sudah banyak pasukan The Hightable yang menunggunya. Alhasil John Wick pun kewalahan melawan mereka. Beruntung Mr. Nobody dan anjingnya datang menyelamatkan John Wick. Rupanya kejadian tersebut membuat kontrak John Wick naik menjadi $20 juta. Di sisi lain, si Maju dan Akira yang berusaha menyelamatkan diri justru bertemu dengan Kane. Kane meminta agar si Maju memberitahu tempat John dan Kane akan memperbolehkan mereka berdua pergi jauh. Namun si Maju memilih melawan Kane. Perkelahian pun berlangsung singkat sebab si Maju terluka parah. Kane berpesan agar si Maju menyerah dan lebih baik menjaga Akira saja. Akan tetapi, si Maju balas menyerang Kane sehingga Kane menusuk si Maju hingga tewas. Melihat ayahnya yang sudah mati, Akira pun mendekatinya dan berniat menyerang Kane. Namun Kane melarangnya karena dia tidak ingin membunuh Akira. Akira pun pergi menuju stasiun Umeda dan menyusul John Wick. Akira mengabarkan bahwa si Maju telah terbunuh dan meminta agar John Wick bertanggung jawab. Namun John Wick tidak terlihat akan melakukan sesuatu, sehingga Akira pun pergi dari sana. Berpindah ke tempat Winston yang tengah berdiri di depan hotel kontinentalnya. Bowery King lalu datang mendekatinya sambil berkata kalau sesama tunawisma harus saling membantu. Winston kemudian meminta Bowery King mempertemukannya dengan John Wick. Bowery King mengingatkan bahwa terakhir kali Winston bertemu dengan John Wick, Winston menembak John Wick dari atas atap. Winston pun menegaskan kalau John Wick harus segera diperingatkan karena Marquis tidak bisa dikendalikan lantaran petinggi The Hightable sudah memberinya kekuasaan penuh. Di tempat lain, Marquis sedang bersama Harbinger sambil menyaksikan anak buahnya berkuda. Harbinger berpendapat jika penyerangan di Continental Osaka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Namun Marquis menyangkal jika penyerangan tersebut ditujukan bukan untuk membunuh John Wick, melainkan untuk membunuh ide-idenya. Di sisi lain, Kane sedang duduk bersama Mr. Nobody dan anjingnya. Rupanya Mr. Nobody ingin bekerja untuk petinggi The Hightable. Tidak berselang lama, dia pun dibawa menemui Marquis. Marquis bertanya di mana tempat John. Namun Mr. Nobody hanya akan memberi informasi jika Marquis membayarnya sebesar $25 juta. Marquis menolak dan menawar biayanya menjadi $20 juta. Tetapi Mr. Nobody menginginkan Marquis membayar $23 juta. Marquis pun sepakat dan mengajaknya berjabat tangan. Dan tiba-tiba, setelah menancapkan pisau ke telapak tangan Mr. Nobody, Marquis menyuruh Mr. Nobody memilih John Wick atau dirinya. Mr. Nobody pun lebih memilih Marquis. Marquis pun menjabat tangan Mr. Nobody sebagai tanda jadi kerjasama dan lalu pergi meninggalkannya. Berpindah ke New York, John Wick pergi menemui Winston yang sedang mengenang kematian Sharon. Setelah John menyampaikan belasungkawanya atas kematian Sharon, dia pun menunjukkan pin yang dia ambil dari pakaian anak buah The Hightable. Winston kemudian mengatakan bahwa pin itu adalah lambang Marquis, di mana petinggi The Hightable sudah memberinya kekuasaan dan dukungan penuh untuk membunuh John. John kemudian bertanya di mana keberadaan Marquis. Winston menjawab bahwa Marquis berada di Paris. Winston lalu menanyakan kapan John Wick akan berhenti melakukan hal tersebut. John menjawab dia akan berhenti ketika Marquis mati. Winston pun menyarankan agar John Wick menggunakan tradisi lama The Hightable, yaitu menantang Marquis untuk berduel. Di mana jika John Wick berhasil memenangkan duel itu, dia bisa bebas dari segala aturan petinggi The Hightable. Tetapi syarat meminta duel hanya dapat diajukan atas nama keluarga kriminal. Jadi Winston menyarankan John Wick pergi ke sindikat kejahatan Ruska Roma di Berlin untuk diterima kembali menjadi keluarga mereka. Sesuai saran Winston, John pun pergi ke Berlin dan masuk ke ruang persembunyian Ruska Roma.
Setelah masuk, John Wick diminta untuk melucuti senjata. Dia pun berjalan ke depan di mana seorang bapak tanpa memimpin khotbah. John memanggilnya, namun tiba-tiba pria itu menembaknya. Beruntung John sempat berlindung dengan jasnya sehingga dia selamat. Mr. Nobody yang membuntuti John Wick pun segera melaporkan posisinya kepada Marquis dan meminta bayaran pertamanya. Namun Marquis menolak dengan alasan bayarannya akan diberikan setelah Mr. Nobody berhasil membunuh John Wick. Mr. Nobody menyangkalnya jika hal tersebut bukan kesepakatan mereka. Saat John Wick digantung, Katia dan yang lainnya datang menemuinya. Katia sendiri merupakan anak paman Piotr, pemimpin Ruska Roma. Dulunya, John merupakan bagian dari organisasi tersebut. Akan tetapi, ketika John Wick menembak The Elder di Maroko, Marquis pun menembak paman Piotr. Oleh karena itu, secara tidak langsung, John Wick lah yang menyebabkan kematian paman Piotr, sehingga Katia dan anggota Ruska Roma membencinya. Ketika John Wick sudah tidak tahan digantung, dia mengatakan jika dia bisa melawan Marquis dalam duel. Namun terlebih dahulu, dia harus bergabung dengan keluarga Ruska Roma. Katia pun bisa memberikan John Wick kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari Ruska Roma setelah dia berhasil membunuh Kila Harkan, si pembunuh paman Piotr. John pun setuju. John bersama Klaus kemudian bergegas menuju Himmelnhall untuk membunuh Kila. Namun tanpa diduga, Kane juga berada di sana. Salah satu pengawal Kila kemudian datang membawa Mr. Nobody yang tertangkap di pintu masuk. Mr. Nobody mengaku jika dia di sana untuk membunuh John Wick. Kila kemudian mengajak mereka bertiga bermain game menggunakan kartu untuk menentukan siapa di antara mereka yang berhak hidup. Dari semua orang itu, Kila mendapatkan kartu bagus untuk hidup, sementara Mr. Nobody mendapat Royal Flush. Melihat kecurangan yang terjadi, tanpa basa-basi, John Wick langsung menggores leher Kila dengan kartu. Pertempuran pun langsung terjadi. Mereka terlibat perkelahian sengit hingga membuat John Wick jatuh dari lantai 2. Setelah berusaha bangkit, John kembali diserang oleh anak buah Kila. Namun John berhasil mengalahkan mereka. John kembali bertarung dengan Kila dan terlihat kewalahan. Meski akhirnya John berhasil membalikkan keadaan dan membunuh Kila. John kemudian mencabut gigi emas Kila sebagai bukti kematian Kila. Mr. Nobody yang masih mengincar nyawa John Wick berniat menembaknya dari jauh. Tetapi Kane mencegahnya dan mengatakan jika nyawa John Wick adalah miliknya. Sehingga John berhasil lolos dan kembali bergabung dengan keluarga Ruska Roma. Setelah menunjukkan gigi emas Kila, tangan John lalu diberi tanda yang menandakan John Wick sekarang resmi menjadi keluarga Ruska Roma. Berpindah ke Paris, Winston menemui Marquis dan memberitahunya tentang tantangan duel dari John Wick. Semula Marquis menolak, namun Winston mengingatkan Marquis kalau Marquis tidak boleh menghindari peraturan dari petinggi di High Table. Akhirnya Marquis menyetujui tantangan tersebut. Keesokan harinya, semuanya berkumpul di dekat Menara Eiffel untuk membahas peraturannya. Peraturan pun disepakati bahwa mereka akan duel esok hari pada saat matahari terbit. Lokasinya di Sacré-Cœur menggunakan pistol dengan jarak 30 meter. Jika keduanya masih hidup, maka kedua belah pihak harus mendekat hingga berjarak 10 meter dan menyisakan satu orang saja. Aturan lain adalah duel ini tidak mengenal belas kasihan. Jika John Wick menang, John akan mendapatkan kebebasan dari segala hal yang berhubungan dengan petinggi di High Table. Untuk Winston, dia akan kembali menjadi manajer di Hotel Continental cabang New York yang akan kembali dibangun dengan biaya dari petinggi di High Table. Sedangkan jika Marquis yang menang, dia ingin John Wick dan Winston mati. Setelah itu, Harbinger mengingatkan siapa saja yang terlambat datang ke lokasi duel akan dianggap mundur dan akan mendapatkan hukuman mati. Dengan liciknya, Marquis mengusulkan Kane untuk mewakilinya dalam duel tersebut, yang mana jika pihak Marquis kalah, maka Kane yang akan menanggung akibatnya. Ketika John dan Winston sudah pergi, Kane mengajukan keberatan. Namun Marquis mengancam jika Kane tidak hadir dalam duel tersebut, maka Mia anaknya Kane yang akan mendapatkan konsekuensinya. Kane kemudian bertemu dengan John di sebuah gereja. Kane lalu bercerita tentang Mia dan dia merasa bersalah karena telah meninggalkannya. Kane juga mengatakan jika harus memilih antara hidup John atau Mia, maka Kane tentu lebih memilih Mia yang tetap hidup. Oleh karena itu, dia meminta maaf kepada John. Malam harinya, Marquis dinasihati Harbinger bahwa seharusnya ambisi seseorang seharusnya tidak melebihi kemampuannya. Namun Marquis yakin jika Kane punya alasan untuk bertahan hidup dan membunuh orang.
Marquis juga yakin jika John tidak akan menghadiri duel tersebut. Di sisi lain, John pergi menuju lorong rel kereta. Tidak lama kemudian, sebuah kereta tiba. Bowery King dan Winston kemudian turun dari sana. Rupanya, Bowery King datang untuk memberikan John Wick setelan jas berlapis kevlar anti peluru. Bowery King juga memberikan John Wick pistol pit fiber 9mm yang akan digunakan dalam duel nanti. Sementara itu, Marquis yang tidak ingin John hadir dalam duel tersebut membuat sayembara kepada seluruh pembunuh bayaran untuk membunuh John Wick sebelum matahari terbit dengan hadiah $20 juta. Menjelang pagi, John diantar oleh Winston dan Bowery King. Namun dia harus berjalan kaki untuk menuju Sacré-Cœur. Saat itulah dia dihadang oleh sekelompok pembunuh bayaran dan John kemudian menggunakan mobil untuk pergi menuju Arc de Triomphe. Akan tetapi di perjalanan, John kembali dikejar oleh CD dan beberapa anak buah Marquis yang lain. Meski berhasil menghindari beberapa kali, namun akhirnya mobil John berhasil ditabrak hingga terbalik. John pun diserang dan terlibat perkelahian dengan CD. Perkelahian John dan anak buah Marquis kian memanas, terutama saat anak buah Marquis bertambah banyak. Di tengah aksi menegangkan itu, Mr. Nobody menelpon Marquis dan menawarkan jasanya untuk membunuh John. Mr. Nobody pun melepaskan anjingnya dari dalam mobil. CD yang ternyata masih hidup menemukan John dan hendak menembaknya. Namun secara tiba-tiba, anjing Mr. Nobody justru menggigit tangan CD dan menyelamatkan John hingga berhasil melarikan diri. Setelah pergi cukup jauh, John kembali dihadang anak buah Marquis. Dia pun pergi bersembunyi di sebuah gedung. Di sana, John sibuk melumpuhkan anak buah Marquis yang mengejarnya. Mr. Nobody kembali menawarkan kesepakatan. Dia akan membunuh John jika Marquis membayarnya $35 juta. Namun karena Marquis menolak, Mr. Nobody pun membantu John membunuh anak buah Marquis. Tidak lama kemudian, Marquis kembali menelepon dan ingin menyepakati tawaran Mr. Nobody. Namun Mr. Nobody menaikkan tawarannya menjadi $40 juta. Mau tak mau, Marquis pun menyetujuinya. Sementara itu, John berhasil membunuh semua anak buah Marquis. Mr. Nobody lalu datang dan menyerangnya. Bersamaan dengan itu, CD pun tiba di sana dan langsung diserang anjing Mr. Nobody. Saat CD ingin menembak anjing Mr. Nobody, John langsung menembak CD hingga terjatuh ke lantai bawah. Mr. Nobody yang melihat itu mulai respek kepada John Wick. John kemudian melompat dari jendela lantai 3 dan segera bergegas menuju Sacré-Cœur. Tetapi rupanya di sepanjang anak tangga, pembunuh bayaran suruhan Marquis sudah menunggu untuk membunuh John. Sehingga John kembali terlibat perkelahian yang menguras tenaganya. Duel pun sebentar lagi akan dimulai. Dengan kaki yang sudah sedikit pincang, John berlari menaiki tangga. Naasnya, begitu sampai di ujung tangga, CD datang dan menendang John hingga kembali ke bawah. Mengingat waktu hanya tersisa 3 menit, John nyaris menyerah. Namun tanpa diduga, Kane datang dan menolong John. Pertempuran seru pun terjadi. Saat CD ingin menembak John, Kane lebih dulu menembak CD. Namun karena CD menggunakan jas anti peluru, dia berbalik menyerang Kane. Beruntung Kane membawa pensil dan menusuk CD. Kane pun mengajak John segera pergi menuju Sacré-Cœur. CD yang masih hidup berusaha mengambil pistol untuk membunuh keduanya. Namun Mr. Nobody datang dan membunuh CD sebagai balas budi kepada John karena telah menyelamatkan anjingnya. Akhirnya Kane dan John tiba di tempat yang ditentukan, di mana Marquis dan yang lainnya sudah menunggu di sana. John dan Kane lalu membuka jas dan mengambil pistol masing-masing. Mereka berdua lalu melangkah sejauh 30 langkah. Duel antara John dan Kane pun dimulai. Sesuai aba-aba, mereka saling menembak. Keduanya sama-sama terluka di bagian lengan. Lalu jarak pun diperpendek menjadi 20 langkah. Baik Kane dan John menembakkan peluru kedua. Kali ini, John tertembak di bagian bahu kiri, sementara Kane di pinggang kanan. Suasana berubah menegangkan saat jarak diperpendek menjadi 10 langkah. Saat mengganti peluru, Winston memerintahkan agar John membunuh Kane. Lalu sesuai aba-aba, peluru ketiga pun ditembakkan. John seketika terjatuh, dia tertembak di bagian perut.
Melihat hal tersebut, Marquis segera mengambil satu peluru lagi dan meminta Kane menyerahkan senjatanya. Kane kemudian bertanya apa sekarang putrinya sudah bebas. Marquis pun membenarkan hal tersebut, baik Kane maupun Mia sudah sama-sama bebas. Marquis lalu mengambil pistol Kane dan mendekati John. Saat Marquis mengarahkan pistolnya kepada John, Winston berkata jika Marquis begitu sombong, sebab nyatanya belum ada tembakan ketiga yang ditembakkan John, dan tiba-tiba setelah Marquis berhasil dibunuh, Harbinger memberi John dan Kane kebebasan mereka dari The High Table, dan Winston kembali dipulihkan jabatannya. Karena kelelahan, John duduk di anak tangga bangunan tersebut sambil membayangkan istrinya yang bernama Helen. Tidak berselang lama, John pun meninggal. Keesokan harinya, Winston dan Bowery King berdiri di depan makam John Wick, di mana di sampingnya juga terdapat makam Helen. Sementara itu di Paris, Kane yang sudah bebas datang menemui putrinya. Namun tiba-tiba, dia dihadang Akira yang ingin balas dendam atas kematian sang ayah sambil mengeluarkan pisau. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film John Wick 4 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.